Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mereview Wonder Woman Bloodlines. Wonder Woman Bloodlines menceritakan tentang origin Wonder Woman di DC Animated Movie Universe. Jadi untuk plotnya sendiri, di setting tahun 2014, Steve Trevor saat itu dikejar oleh para demon dan akhirnya membuat dia terdampar di Pulau Themyscira. Nah, Steve Trevor ini ditemukan oleh Wonder Woman dan diselamatkan oleh Wonder Woman dan disembuhkan luka-lukanya. Sampai di sini memang ceritanya agak mirip seperti film Wonder Woman di 2017 itu ya, yang diperankan oleh Gal Gadot. Tapi di sini ceritanya bakal beda. Singkat cerita, seharusnya si Steve Trevor ini dieksekusi oleh para Amazonian di sana karena ia memasuki Themyscira tanpa izin. Dan sebenarnya itu adalah pulau terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun dari dunia luar. Namun si Diana tidak setuju. Dia mencoba meyakinkan ibunya agar si Steve ini tidak dieksekusi. Namun ia gagal dan akhirnya memutuskan untuk membawa si Steve Trevor ini kabur. Nah, saat ia berusaha membawa si Steve kabur, ia ketahuan oleh ibunya. Dan akhirnya ia terpaksa dibuang oleh ibunya karena telah melanggar peraturan dan membawa manusia itu kabur dari Themyscira. Nah, karena si Wonder Woman ini dibuang, akhirnya ia bergabunglah di dunia manusia itu dan dijadikan agen pemerintah lah. Di sana ia tinggal bersama Dr. Kapatelis. Jadi Dr. Kapatelis ini adalah ahli sejarah ya, atau arkeolog lah. Nah, dia ini juga meneliti Wonder Woman. Akhirnya si Wonder Woman itu tinggal bertahun-tahun di situ. Dr. Kapatelis ini memiliki anak bernama Vanessa. Dr. Kapatelis ini adalah sosok ibu yang cukup kersia dengan anaknya. Nah, apalagi semenjak kedatangan Wonder Woman di rumah itu, nah jadi si Vanessa ini serasa di nomor 2 kan lah, karena si ibunya sibuk untuk ngurusin si Wonder Woman. Nah, namun walaupun begitu, si Wonder Woman ini sadar dengan hal tersebut. Ia berusaha menjalin hubungan yang baik dengan si Vanessa agar si Vanessa tidak terlalu murung ya, karena ibunya terlalu memperhatikan Wonder Woman daripada anaknya sendiri. Tapi walaupun si Wonder Woman sudah berusaha untuk dekat dengan Vanessa, tapi sepertinya itu tidak berjalan dengan begitu baik, karena pada saat dewasa si Vanessa pun menjadi anak yang rebel ya, karena dilihat dari penampilannya saat remaja itu jadi model-model anak pang seperti itu. Kayaknya ketidaksukaannya dengan Wonder Woman itu semakin menumpuk karena bertahun-tahun ibunya tidak memperhatikannya. Sebutan Wonder Woman ini juga adalah sebuah codename ya. Nama aslinya kan Diana, tapi karena dia agen pemerintah diberi nama codename Wonder Woman. Jadi sebenarnya yang memberi sebutan Wonder Woman itu adalah dari nama resmi pemerintah lah, bukan si Diana menyebut dirinya sendiri Wonder Woman. Di film Wonder Woman Bloodlines ini ceritanya sepertinya bertujuan besar untuk memberikan pesan tentang pentingnya keluarga ya. Karena di sini sangat jelas sekali diberikan sebuah gambaran hubungan antara Diana dan Hippolyta, ibunya, juga hubungan antara Dr. Kapatelis dan Vanessa, anaknya. Jadi seakan-akan si Diana dan si Vanessa ini memiliki nasib yang sama, memiliki ibu yang sama-sama keras dan punya masalah dan ada punya sedikit clash lah. Yang membuat saya agak sedikit janggal dan aneh ya. Di sini kan musuh utamanya ini Dr. Cyber dan Poison ya, yang digadang-gadang sepertinya akan menjadi lawan terakhir Wonder Woman. Tapi ternyata si Poison dan Dr. Cyber ini malah dimatikan begitu saja. Di ceritanya itu mereka berdua tuh membawa Medusa, menghidupkan kembali Medusa. Nah, setelah Medusanya dihidupkan kembali, si Medusanya nggak mau nurut perintah mereka dan malah membunuh mereka berdua karena Medusa merasa dia dewa ya. Jadi si Poison dan Dr. Cyber itu mati begitu saja. Padahal kalau dilihat di awal-awal itu sepertinya mereka kuat sekali ya, tapi ternyata bisa kalah begitu doang. Ya menurut saya kalau emang mau dimatiin, setidaknya berilah scene adegan perlawanan yang agak kuat gitu, karena mereka dikalahkannya begitu mudah. Sedangkan Vanessa, Silver Swan kalau nggak salah, masih ada perlawanan lah untuk ngelawan si Medusa ini. Tapi si bos-bosnya ini kayak si Dr. Cyber dan Poison mati tanpa ada perlawanan sama sekali. Bahkan si Poison ngemis-ngemis minta diberi hidup, tapi tetap aja mati. Untuk beberapa scene di film ini terasa sangat membosankan ya. Bahkan saya sempat
ketiduran nonton filmnya karena saking membosankannya. Untuk tempo ceritanya sendiri terlalu cepat ya, dan kayaknya dipaksakan untuk dipadatkan. Nah, ini efeknya jadi kita nggak terlalu ngerti nih apa maksud dari ceritanya di scene ini. Penjabaran ceritanya nih kurang bagus ya, jadi kayak dimasuk-masukin aja, tapi kita jadi nggak terlalu paham ini maksudnya gimana. Dan itu juga yang membuat saya jadi agak bosen nontonnya dan tempat ketiduran juga salah satunya karena itu. Jadi kesimpulannya, film Wonder Woman Bloodlines ini adalah sebuah film yang mungkin tujuan awalnya untuk memberi pesan tentang pentingnya arti keluarga ya di sini, karena memang unsur pesan keluarga ini sangat kuat di film ini. Namun eksekusinya ini kurang bagus menurut saya. Filmnya jadi membosankan dan kurang seru ya. Walaupun di akhir dia memberi plot twist ala-ala, tapi menurut saya kurang berhasil juga karena setup yang dibangun tuh kurang baik. Jadi ketika di ending, kita juga udah tahu endingnya bakal seperti apa dan tidak mengejutkan, ya no surprise lah. Kita juga nggak terlalu peduli dengan hubungan antara Wonder Woman dan ibunya. Hanya yang menurut saya lumayan itu dapat pesannya itu hubungan antara si Vanessa dan Dr. Kapatelis. Nah, itu masih dapatlah sedihnya ketika si Vanessa menyesal atas kepergian ibunya. Tapi hubungan antara Hippolyta dan Wonder Woman ini nggak terlalu masuk di hati ya. Jadi ya biasa aja, karena ya mungkin ceritanya kurang di setup dengan baik. Jadi apakah filmnya recommended untuk ditonton? Ya menurut saya untuk sebuah film origin Wonder Woman masih boleh lah untuk ditonton. Walaupun jangan berekspektasi terlalu tinggi untuk film ini. Di beberapa scene ada adegan yang mirip ya dengan film live actionnya di Wonder Woman tahun 2017, tapi secara keseluruhan ceritanya sangat jauh berbeda. Di film Wonder Woman Bloodlines ini ceritanya ini lebih kompleks, jadi Wonder Woman-nya udah veteran banget, musuh-musuhnya udah banyak keluar. Sedangkan kalau di Wonder Woman live action 2017 itu musuhnya cuma dikit yang keluar, Ares doang. Sedangkan di sini udah banyak, ada Cheetah, Dr. Cyber, Poison, Giganta, lumayan banyak lah. Jadi untuk rating film ini saya kasih 6/10. Oke, sekian saja review dari saya, semoga bermanfaat. Apabila kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih untuk kamu semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya.